إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada Jumat yang kesekian kali ini, entah sudah berapa masing-masing umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan sisa umur kita ini. Mari kita manfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah di antara bentuk syukur seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan padanya. Dan juga tidak lupa pula salawat dan salam terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam rupa penampilan dan juga segala perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam ada satu perkara yang sangat perlu untuk kita perhatikan, baik itu dalam perkara ibadah kita maupun muamalah kita setiap hari, yaitu hendaklah kita memperhatikan masing-masing niat kita dalam segala amal ibadah, perilaku tutur kata kita. Karena benarnya niat seseorang akan menjadikan sebagai sebuah barometer apakah hasil daripada ucapannya, apakah hasil daripada perbuatannya itu akan bernilai pahala atau dosa. Oleh sebab itu, para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka, banyak di antara para imam kita memulai dalam kitab mereka dengan pembahasan niat. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengingat kembali apa tujuan kita beribadah, apa tujuan kita dalam belajar agama ini. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dulu ada seorang laki-laki yang dia berangkat berhijrah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Ternyata Allah mengungkap isi hatinya. Ternyata dia ini tidak ikhlas. Dia berhijrah dari Mekah ke Madinah tidak semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Akhirnya jadilah bahan pembicaraan manusia para sahabat pada saat itu. Sampai ke telinga Nabi kabar ini. Kemudian Nabi mengucapkan, ketika Nabi sampai kabar kepada dia bahwa ada seorang laki-laki yang hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan semata-mata untuk hijrah mengikuti Nabi. Ternyata dia hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk mengikuti seorang wanita yang dia ingin nikahi. Pada saat itu disebut oleh para ulama, wanita itu dikenal dengan nama Ummu Qais. Maka ketika Nabi mendengar kabar ini, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amal bin niat, tergantung dari niatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang beramal, dia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah ibadah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Sebaliknya, bahkan barang siapa yang hijrah atau ibadah hanya untuk mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan perkara yang dia niatkan tapi tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan sampai solat kita sia-sia. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Jangan sampai infak sedekah haji kita sia-sia. Maka benarkan, luruskanlah niat kita. Demikianlah Allah perintahkan juga di dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka, kita semua ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah dengan lurus hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik itu salatnya atau zakatnya atau seluruh perkara yang lain. Inilah diantara jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah untuk selalu memperhatikan niat kita dalam perkara ibadah kita. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan ketika seseorang dia meniatkan untuk melakukan perkara ibadah, perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia mendapatkan uzur untuk melaksanakan niatnya, maka dia mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah. Inilah luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, keluasan keagungan rahmat Allah. Jadi ketika seorang hamba dia ingin meniatkan satu ibadah, namun dia terhalang oleh satu perkara untuk mengerjakan ibadah itu, maka dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna mahadhil ummah kamathali arba'ati nafarin." Sesungguhnya umatku, sesungguhnya kaumku yang hidup di atas muka bumi ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih dari 4 golongan saja. 4 golongan saja. Mari kita perhatikan siapa di antara 4 golongan kita. Kita masuk pada bagian yang mana? Golongan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Yaitu seorang hamba, seorang laki-laki yang Allah beri nikmat kepada dia berupa harta dan ilmu. Kemudian golongan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Golongan kedua, seorang hamba yang Allah beri dia ilmu, tapi sayangnya Allah tidak beri harta kepada dia. Dan yang ketiga, kata Nabi, rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Golongan yang ketiga yaitu laki-laki yang Allah kasih nikmat harta kepada dia, tapi sayangnya dia tidak dikasih ilmu oleh Allah. Dan yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun lam yu'tihi malan wala ilman. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki, seorang hamba yang Allah tidak beri harta, tidak pula diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara 4 golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada golongan yang lebih dari ini. Tidak ada selain golongan yang 4 ini. Maka mari kita periksa diri kita. Kita masuk di antara mana golongan yang keempat ini? Yang pertama, kata Nabi, rajulun atahullahu malan wa ilman, yaitu seorang hamba, seorang laki-laki yang Allah beri nikmat harta dan nikmat ilmu kepada dia. Fahadihi, dan ini adalah sebaik-baik hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada dia berupa harta dan ilmu. Kemudian Nabi mengatakan, karena dia memiliki harta dan dia juga memiliki ilmu agama, pengetahuan tentang agama, dia tahu tentang halal haram, dia mencari hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dia mencari jalan hartanya di jalan yang dihalalkan oleh Allah. Dan setelah dia mendapatkan harta itu, kemudian dia belanjakan harta di jalan juga yang diridhoi oleh Allah. Inilah sebaik-baik nikmat
sebaik-baik seorang hamba yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berada pada posisi yang pertama. Seorang laki-laki ketika dia mencari harta, dia tahu bahwa ini adalah larangan Allah, dia tinggalkan. Tapi ketika dia tahu, ketika dia mencari memperoleh rezeki Allah, bahwa itu halal untuk dia, dia ambil. Dan setelah itu dia bagi-bagikan untuk orang yang memerlukan. Inilah sebaik-baik seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Yaitu seorang hamba Allah, seorang laki-laki yang Allah kasih ilmu kepada dia. Hanya saja dia tidak diberi akan oleh Allah nikmat berupa harta. Dia tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tahu ilmu. Dia paham agama ini. Sayangnya dia tidak diberi harta oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian laki-laki ini karena dia memiliki ilmu agama, dia memiliki semangat untuk ibadah kepada Allah, lalu dia meniatkan dirinya. Sekali lagi, dia meniatkan dirinya dengan mengucapkan satu kalimat, ya Allah, andai saja saya seperti si fulan yang kaya tadi, dia mencari hartanya di jalan yang halal, dan kemudian dia belanjakan harta itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah, aku bercita-cita ingin seperti dia ya Allah. Dia hanya berniat dan bercita-cita saja, dia ucapkan dengan lisannya, bukti kesungguhan dia. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Golongan yang kedua ini mendapatkan pahala yang sama seperti golongan yang pertama. Allahu akbar. Kenapa demikian? Disebabkan niatnya, benarnya niatnya. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan niatnya, maka Allah kasih pahala sebagaimana pahala orang yang pertama yang punya harta dan dia sedekahkan hartanya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara dua golongan yang minimal kita memperoleh dua golongan ini. Kemudian dua golongan yang tersisa adalah golongan yang buruk yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah. Golongan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara golongan yang buruk adalah rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Yaitu seorang laki-laki, seorang hamba Allah yang Allah kasih dia harta, diberi oleh Allah nikmat berupa harta, tapi sayangnya Allah tidak beri karunia dengan ilmu kepada dia. Allah tidak membekatkan ilmu kepada dia. Bisa kita bayangkan ketika seorang memiliki harta, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan dia tidak memiliki ilmu agama, tidak paham halal haram, tidak paham larangan Allah, tidak paham batasan-batasan Allah. Kita bisa bayangkan akan dikemanakan harta itu. Ketika seorang memiliki harta tapi tidak memiliki ilmu agama, maka dia akan mencari seenaknya saja, tanpa dia pertimbangkan halal haram. Yang penting dia dapatkan apa yang dia inginkan, dia akan peroleh, dia akan cari, dia akan berusaha. Kemudian dia belanjakan di jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada keimanan sedikit pun di dalam hatinya. Dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berjudi, berzina, dan melakukan perkara-perkara haram yang lainnya di jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kenapa demikian? Karena dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tapi sayangnya tidak diberi ilmu oleh Allah. Kita berlindung kepada Allah dari golongan yang ketiga ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling buruk di antara dua ini adalah golongan yang terakhir ini. Nabi mengatakan, wa rajulun lam atahu Allahu malan wala ilman, yaitu seorang hamba Allah, seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri dia ilmu dan juga tidak diberi harta oleh Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak memiliki harta dan tidak memiliki ilmu agama, maka dia bercita-cita, dia niatkan, dia ucapkan keinginannya, ya Allah, andai saja saya punya harta seperti si fulan di golongan yang ketiga tadi, maka aku akan belanjakan ke perkara yang sama, maka aku akan menuruti hawa nafsuku. Dan seterusnya dia meniatkan perkara yang buruk sebagaimana perkara yang dilakukan oleh orang yang ketiga tadi. Padahal dia tidak punya modal harta, tidak punya modal apa-apa. Dia hanya menginginkan kemaksiatan sebagaimana kemaksiatan golongan yang ketiga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
maka dia mendapatkan dosa yang sama seperti golongan yang ketiga. Na'udzubillah. Dia mendapatkan kerugian di dunia. Di dunia dia rugi, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena dia tidak punya harta sama sekali. Boleh jadi dia adalah seorang yang sangat miskin, sangat fakir, berjalan ke sana kemari tanpa memakai baju. Mungkin bisa jadi dia tidur hanya di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir toko, atau mungkin numpang di rumah tetangga. Tapi sayangnya dia tidak dibekali juga ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia punya niat sebagaimana perbuatan keburukan orang yang ketiga tadi. Maka dia ditimpakan dosa yang sama sebagaimana dosa orang yang ketiga tadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara kenapa pentingnya kita di dalam agama kita, terutama mari kita introspeksi lagi, mari kita berusaha lagi perbaiki niat kita. Makanya daripada itu para sahabat jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum mereka melakukan satu perbuatan, mereka terdiam sejenak, memikirkan kembali, untuk siapa saya ibadah ini, untuk siapa saya beramal ini. Ini sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat para tabi'in, tabi'in. Mereka sebelum melakukan suatu amal, mereka memikirkan terlebih dahulu. Kemudian faedah yang terakhir pada khutbah yang pertama ini, salah satu hadis juga yang digunakan oleh para mazhab Syafi'i ketika mereka mengatakan dianjurkan untuk melafadzkan niat sebagaimana hadis tadi. Ini adalah ijtihad para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang kita tidak bisa mengingkari. Kita tidak punya apa-apa jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak punya dasar ilmu sama sekali untuk mendebat mereka. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara khutbah pertama, khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadi iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha mukhaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya menutup khutbah kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami ingin menyampaikan faedah di antara niat ini. Tapi juga saking pentingnya niat kita, saking pentingnya niat lurus, niat dalam ibadah kita. Tapi tidak boleh juga kita membalik satu perkara, karena banyak yang salah faham dalam perkara ini. Di antaranya adalah yang tidak bisa berlaku kaidah yang pertama tadi adalah tidak bisa meniatkan satu kebaikan dalam satu amal yang buruk. Semisal ketika kita mencuri atau korupsi, kita niatkan untuk sedekah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika amal itu baik harus didasarkan niat yang baik. Tapi rumusnya tidak boleh dibalik. Kalau amal itu buruk tidak bisa didasari dengan amal niat yang baik, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang korupsi banyak-banyak. Dia berpikir dengan hasil korupsinya dia bisa bagi-bagi, salah satunya dia pakai umroh. Dengan itu dia berpikir bahwasanya akan dihapuskan oleh Allah dosanya. La, sama sekali tidak. Ini keliru. Innallaha thayyib, la yuqbalullahu illa thayyib. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Inilah di antara faedah yang bisa kami sampaikan dalam perkara niat ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisa meluruskan niat kita. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu menjaga niat ini dalam setiap ibadah kita, baik dalam salat kita, puasa kita, zakat, haji dan perkara-perkara ibadah yang lainnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qim الصلاة.